Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3B ingin mempresentasikan sebuah materi. Presentasi ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah manajemen operasi. Judul presentasi yang kami ambil itu pengelolaan bahan baku dan persediaan pada UMKM di bakso tunggal. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Melinda Lulu Dahwayanti, dengan NPM terakhir 246, dengan teman saya Asep Sofyan dengan NPM terakhir 224, Taskia Rahma Fauzia dengan NPM terakhir 218, Indah Puspitasari dengan NPM terakhir 203, dan Tubagus Dimas Ali dengan NPM terakhir 226. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Dalam industri kuliner, khususnya usaha bakso, yaitu bakso tunggal, bahan baku merupakan komponen biaya terbesar sekaligus faktor utama penentuan kualitas produk. Bahan baku seperti daging, sapi bersifat mudah rusak sehingga memerlukan pengelolaan persediaan yang tepat agar tetap segar dan layak diproduksi. UMKM bakso sering menghadapi ketidakpastian harga bahan baku serta fluktuasi jumlah pembelian harian yang menuntut adanya strategi pengadaan dan penyimpanan yang efektif. Persediaan yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian akibat kerusakan bahan, sedangkan persediaan yang terlalu sedikit berisiko menyebabkan kehabisan stok dan terhambatnya proses produksi. Oleh karena itu, penerapan manajemen persediaan yang baik, termasuk penentuan titik pemesanan ulang dan sistem rotasi stok seperti FIFO atau fresh in fresh out, menjadi penting untuk menjaga kelancaran produksi, efisiensi operasional, dan keberlanjutan usaha. Nah, materi berikutnya itu ada pengertian dari manajemen operasional dan manajemen persediaan. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berfokus pada pengelolaan proses inti dalam suatu organisasi, yaitu bagaimana sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi dikelola menjadi produk atau jasa yang bernilai bagi konsumen. Manajemen operasional tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi, tetapi juga mencakup perencanaan, pengendalian, serta peningkatan proses agar berjalan secara efisien dan efektif. Tujuan utama manajemen operasional adalah memastikan proses usaha berjalan optimal, biaya dapat ditekan, kualitas tetap terjaga, dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Nah, yang berikutnya itu ada pengertian dari manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan merupakan bagian dari manajemen operasional yang berfokus pada pengelolaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi agar tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang optimal. Persediaan berperan sebagai penyangga antara ketidakpastian permintaan dan pemasok, sehingga perlu dikelola secara seimbang. Persediaan yang terlalu besar dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan resiko kerusakan, sedangkan persediaan yang terlalu kecil dapat menyebabkan kehabisan stok dan menghambat operasional. Oleh karena itu, manajemen persediaan bertujuan menjaga kelancaran produksi, menekan biaya, dan mempertahankan tingkat pelayanan kepada pelanggan. Oke, selanjutnya di slide 5 ini ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman pelaku UMKM dalam mengelola bahan baku. Nah, berfokus pada sumber bahan baku, kendala yang dihadapi, strategi menjaga kualitas produk, dan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian ada jenis data penelitian. Yang pertama ada data kualitatif berupa kata-kata, skema, gambar, contohnya nama dan alamat objek penelitian. Yang kedua yaitu data kuantitatif berupa angka-angka, digunakan untuk analisis operasional seperti perhitungan economic order quantity atau biasa disebut EOQ, proyeksi kebutuhan bahan baku. Lalu selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara. Jenis wawancara yaitu jenis wawancara semi terstruktur. Dilakukan secara langsung, tatap muka. Responden yaitu pemilik UMKM bakso tunggal. Informasi yang digali itu meliputi jenis bahan baku utama dan pendukung, frekuensi pembeli bahan baku, pengaruh perubahan harga bahan baku, terus ketersediaan bahan baku terhadap produksi. Yang kedua yaitu ada observasi. Pengamatan langsung terhadap kegiatan UMKM, berfokus observasi kepada perhitungan harga pokok produksi, penetapan harga jual, selanjutnya identitas biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan. Bertujuan memahami proses pengambilan keputusan usaha. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Pengumpulan data berupa catatan penjualan, dokumentasi produk UMKM, digunakan sebagai data pendukung penelitian. Yang keempat yaitu studi kasus, menggunakan literatur dan dokumen relevan, menggunakan analisis sesuai topik penelitian, dan memperkuat hasil penelitian lapangan. Nah, di slide selanjutnya itu ada waktu dan lokasi. Nah, lokasi penelitian ini UMKM Bakso Tunggal, yaitu alamatnya di Jalan Pakuan, RT 02, RW 06, Jalan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, waktu penelitian kita ke lapangan yaitu dilaksanakan pada tepatnya Desember 2025 sampai awal Januari 2026. Kemudian slide ini akan menjelaskan terkait profil perusahaan. Di antaranya ada identitas usaha. Banyak sekali bisnis-bisnis yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan awareness dan engagement di era digital yang penuh dengan persaingan saat ini. 80% pengguna internet pastinya akan mencari informasi produk secara online sebelum membeli, berdasarkan dengan sumber statistiknya. Nah, kami di sini hadir untuk membantu brand tumbuh melalui strategi pemasaran yang kreatif dan juga terukur. Maka dari itu, kami akan menyajikan identitas usaha untuk memberikan gambaran dan juga mengenai entitas bisnis yang menjadi objek penelitian. Kemudian ada struktur organisasi dan produk yang dihasilkan. UMKM Bakso Tunggal kami ini merupakan bentuk usaha perseorangan yang dijalankan secara mandiri oleh pemiliknya itu sendiri. Dalam manajemen operasional, struktur ini disebut sebagai struktur organisasi informal atau tunggal. Seluruh fungsi manajemen dan operasional dijalankan secara terpusat oleh satu orang yang mencakup peran sebagai berikut. Pertama, ada manajer pengadaan. Ia melakukan pemilihan dan pembelian bahan baku langsung ke pasar setiap 3 hari sekali. Yang kedua, ada operator produksi. Ia akan mengolah daging menjadi adonan, mencetak bakso, hingga memasak kuah kaldu. Yang ketiga, bagian pemasaran dan pelayanan. Akan melayani pelanggan secara langsung di gerobak, melakukan display produk, dan menangani penyajian. Dan yang terakhir, manajer keuangan. Dia akan melakukan pencatatan omset harian dan pengelolaan modal kerja secara langsung. Meskipun dilakukan secara tunggal, efisiensi operasional tetap terjaga karena alur kerja yang sangat pendek dan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan secara instan tanpa hambatan birokrasi komunikasi. Nah, selanjutnya produk yang dihasilkan. Fokus utama produk adalah
bakso sapi yang dijajakan menggunakan gerobak dengan sistem layanan cepat atau quick service. Produk yang ditawarkan meliputi: pertama ada bakso porsi komplit yang isinya kombinasi bakso urat ataupun bakso halus dengan tambahan mie kuning, bihun, dan juga sayuran. Yang kedua ada bakso satuan. Ia akan memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk memilih jumlah dan juga jenis bakso sesuai keinginan pelanggan. Yang ketiga ada produk pendamping, biasanya berisikan minuman kemasan yang telah disediakan di area gerobak untuk memudahkan pelayanan mandiri oleh konsumen. Slide berikutnya yaitu klasifikasi bahan baku dan sumber pasokan. Berdasarkan hasil observasi pada UM kami yaitu bakso tunggal, kebutuhan bahan dikategorikan menjadi beberapa kelompok untuk menjaga kelancaran produksi dan juga pelayanan. Yang pertama ada bahan baku utama. Isinya itu daging sapi segar dan tepung tapioka. Sumber pasokannya berasal dari pedagang tetap di pasar. Yang kedua ada bahan baku pendukung seperti mie kuning, bihun, tahu, dan sayuran seperti sawi ataupun seledri diperoleh dari supplier harian di pasar lokal. Yang ketiga ada bahan baku tambahan seperti bumbu dapur yaitu bawang putih, garam, merica, dan penyedap rasa. Sumber pasokannya dibeli secara grosiran untuk stok mingguan. Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan lainnya seperti gas LPG 3 kg, plastik pembungkus, dan alat makan sekali pakai. Sumber ini berasal dari area agen terdekat. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang analisis kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Nah, untuk EOQ itu untuk mengoptimalkan biaya persediaan, analisis menggunakan metode EOQ pada bahan baku utamanya yaitu daging sapi. Nah, berdasarkan data operasionalnya, pemilik itu menggunakan 5 kg daging dengan pembelian per 3 hari, yang berarti dalam 1 bulan terdapat kurang lebih 10 siklus pembelian. Di sini ada rumus EOQ-nya yaitu angka 2 kali D kali S per H. Untuk data parameternya yaitu kebutuhan bahannya D itu sebesar 50 kg per bulan. Ini hasil dari 5 kg dikali 10 siklus. Nah, biaya ikannya yaitu S itu sebesar Rp20.000. Biaya ini tuh termasuk biaya bensin dan estimasi waktu setiap kali belanja ke pasar. Nah, untuk hanya sendiri itu biaya simpan bulanannya yaitu 500 per kilogram per bulannya. Nah, data dari itu dimasukkan ke dalam rumusnya dan hasilnya itu diperoleh sebesar 63,25 kg. Jadi untuk berdasarkan perhitungan di atas, jumlah pemesanan bahan ekonomi secara 21 bulan adalah 63 kg per kali. Nah, hal ini tuh berdasarkan hasil hitung EOQ tadi dengan praktis lapangan yaitu dengan pembelian 5 kg per 3 hari. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung proyeksi kebutuhan bahan baku di masa depan. Nah, itu kita menggunakan strategi peramalan hybrid approach atau pendekatan gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, kita tuh menggunakan intuisi dan pengalaman pemilih untuk menghadapi fluktuasi harian. Sedangkan metode kuantitatifnya itu menggunakan proyeksi tren untuk perencanaan jangka panjangnya. Nah, untuk data kuantitatif sendiri itu kita menggunakan data aktualnya itu kebutuhan saat ini adalah pembelian 5 kg daging per 3 hari. Di sini ada beberapa siklus, dibagi menjadi 5 siklus itu pembelian daging setiap siklusnya. Dan selanjutnya kita akan mulai ke perhitungan proyeksinya. Di sini menggunakan rumus moving average 3 periode. Metode ini tuh mengambil rata-rata dari 3 siklus terakhir untuk memprediksi siklus ke-6-nya. Di sini rumusnya ada F6 sama dengan Y3 ditambah Y4 ditambah Y5 dibagi dengan 3 periode itu. Nah, berdasarkan perhitungannya, di sini hasilnya bisa dilihat 5,23 kg. Jadi, hasil peramalannya untuk estimasinya untuk siklus pembelian berikutnya adalah sebesar 5,23 kg. Pada slide ini membahas tentang perawatan supplier dalam kegiatan operasional. Yang pertama itu ada kepercayaan dan integritas pembayaran. Ketepatan waktu pembayaran menjadi faktor utama dalam menjaga hubungan baik dengan pemasok. Dengan sistem pembayaran yang lancar, UMKM dapat membangun kepercayaan, memperoleh posisi tawar yang lebih baik, serta mendapatkan prioritas pasokan bahan baku.
terutama saat stok di pasar sedang terbatas. Yang kedua ada komunikasi kolaboratif dan spesifikasi produk. Pemilik usaha menjalin komunikasi yang intensif dengan pemasok terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan, dengan menyampaikan standar kualitas secara jelas. Resiko penerimaan bahan baku yang tidak sesuai dapat diminimalkan, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya ada flowchart proses produksi bakso dari awal hingga akhir. Proses dimulai dari pembelian bahan baku seperti daging sapi, tepung tapioka, bumbu, dan es batu. Selanjutnya dilakukan penerimaan dan pemeriksaan bahan untuk memastikan kualitas daging serta tanggal kedaluarsa dan kebersihannya. Setelah lolos pemeriksaan, bahan disimpan sementara, kemudian masuk ke tahap penyiapan bahan, yaitu pemotongan daging, penakaran bumbu, dan penyiapan es. Daging kemudian digiling bersama es hingga menghasilkan tekstur yang halus. Tahap berikutnya adalah pencampuran adonan, yaitu mencampur daging giling dengan tepung dan bumbu hingga merata. Adonan yang sudah siap kemudian masuk ke proses pembentukan bakso, yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Setelah dibentuk, bakso mengalami pendinginan dan penirisan, lalu dilakukan quality control atau QC. Jika produk tidak memenuhi standar, maka akan dilakukan perbaikan atau ditolak. Namun, jika lolos QC, proses dilanjutkan ke tahap pengemasan. Tahap terakhir adalah penyimpanan atau distribusi sebelum produk siap dipasarkan. Dengan alur ini diharapkan proses produksi bakso berjalan secara sistematis, higienis, dan menghasilkan produk yang berkualitas. If the sun refused to shine,